Takut singa? Lari. Atau jinakkan? Hindari. Oke. Takut miskin? Kerja. Takut Tuhan? Apa? Ibadah mendekat. Mendekat. Itu jawaban yang tepat. Takut Tuhan, mendekat. Kalau Anda menjauh, itu makin berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah. Kali ini kita syuting sebelum buka puasa. Jadi mohon dimaafkan kalau nggak sesemangat biasanya pas habis sahur. Tapi topiknya ini memang topik yang agak susah-susah gampang, Bi. Karena kita mau bahas tentang rasa aman yang sebetulnya terpantik oleh banyaknya teman-teman yang sekarang ya merasa tidak aman gitu ya, merasa punya banyak ketakutan, kesedihan, keraguan-raguan dan sebagainya. Nah, padahal Ella ingat Abi juga pernah bilang ya, aman dan iman itu sebetulnya berkait, satu akar, tapi kita juga tahu bahwa ya ini bukan orang-orang yang beriman, nggak beriman sih Bi, yang kadang-kadang masih hidup dalam ketakutan gitu ya, tapi ya teman-teman yang juga Muslim yang baik, yang rajin beribadah dan sebagainya. Apa yang kira-kira bisa membantu dan bagaimana panduan Al-Quran soal ini? Iya, baik. Aman itu lawan dari takut. Betul. Itu dulu ya, Pak. Kalau mau aman, hindari ketakutan. Hindari ketakutan. Nah, itu satu. Takut bisa bermacam-macam. Takut hujan. Nggak takut, saya senang kita kalau hujan-hujan. Kalau tidak takut. Nggak, tapi mungkin ada yang banyak yang takut hujan, takut banjir, hujan, sediakan payung. Betul. Takut singa? Lari. Atau jinakkan? Hindari. Oke. Takut miskin? Kerja. Takut Tuhan? Apa? Ibadah mendekat. Mendekat. Itu jawaban yang tepat. Takut Tuhan, mendekat. Kalau Anda menjauh, itu makin berbahaya. Nah, ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita juga ingin tahu bagaimana caranya rasa takut ini terobati. Nah, disinilah kita mendapat jawabannya dari Al-Quran. Alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat rasa aman. Itu satu. Tentu kalau kita masuk di tafsirnya beda-beda apa yang dimaksud dengan kezaliman ini. Tapi intinya seperti itu. Jangan berbuat zalim terhadap Tuhan. Puncak kezaliman itu adalah mempersekutukan Tuhan. Jangan berbuat zalim terhadap sesama manusia. Jangan berbuat zalim terhadap binatang. Itu Anda akan mendapatkan rasa aman. Ya. Dan rasa aman ini sebetulnya kebutuhan manusia yang salah satu kebutuhan pokok manusia. Betul. Di samping ada yang Abi tahu, nggak tahu bagaimana perkembangan sekarang, tapi yang Abi tahu 3 kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan, aman. Karena aman itu kita sebetulnya bicara soal ya memang kebutuhan emosional, bukan cuma aman secara fisik gitu ya, tapi kalau di psikologi itu well-being gitu ya, safety dalam konteks well-being, dan juga tanpa rasa aman itu kita nggak mungkin belajar dan nggak mungkin bertumbuh gitu ya, karena ya selalu terfikirkan ya, apa yang survival mode gitu kan Bi, nggak betul-betul siap untuk proses belajar dan bertumbuh. Gimana Kak Fatih, rasa aman ini sesuatu yang susah untuk
pelihara tadi untuk terus dipupuk atau? Iya, memang dewasa ini banyak teman-teman yang berpikir yang sama gitu ya, nggak ada banyak anxiety soal masa depan eh, dan rasa takut gitu ya. Dan iya, kayaknya mungkin eh, judul sih aku mau tanya lebih lanjut soal eh, apa eh, the connection antara aman, iman, dan juga ada amanah ini seakar kata yang banyak, Iya. banyak sekali ya. Betul, bagus. Semua berkaitan dengan aman. Hmm, Iman menghasilkan rasa aman. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan pada seseorang dan yang bersangkutan merasa aman bahwa barang itu akan aman di sisinya, terpelihara, dan barang itu akan dikembalikan kepadanya saat dia minta. Itu amanah. Atau iman begitu, pembenaran hati yang melahirkan rasa aman. Jadi betul-betul sebetulnya rasa percaya itu adalah modal dari Modal. rasa aman. Amanah kan terpercaya, iman itu kita percaya, dan itu yang kemudian jadi fondasinya. Gitu. Dan satu hal, aman, iman, amanah, titik tolaknya hati, bukan akal. Karena itu perasaan. Betul. Iya toh? Iya. Karena ya betul. Tapi sebetulnya Bib, bukan cuma perasaan. Jadi kalau di psikologi itu kita tuh nggak membedakan reaksi emosi dengan reaksi biologis. Karena kalau kita ketakutan, itu kan orang bilang kamu merasa ketakutan gitu ya. Tapi secara biologis tuh memang detak jantung kita Yang mana lebih dominan? Tergantung orangnya, tetapi bisa dibilang bahwa itu terjadi di saat bersamaan. Jadi kayak, wah kita bilang kayak, waduh kayak darah turun gitu ya, jantung berdegup. Itu susah pengaruh dari jiwa. Dari emosi, ya betul. Pemantiknya adalah emosi, tetapi pada saat udah ada di lingkaran itu memang jadi rasa takut dan rasa aman itu ada dampaknya kepada tubuh. Iya jelas. Sama dengan tubuh. marah. Betul. Amarah itu dari hati. Pada mulanya sebelum berkobar ini tenang-tenang aja. Begitu dia berkobar makin lama makin jadi tempatnya hati. Jadi karena itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, menjadi damai. Jadi faktor hati. Kalau hati Anda gundah, Anda merasa tidak aman. Tetapi kalau hati Anda mengaitkan diri dengan Tuhan, Tuhan maha baik, Tuhan maha kaya, Tuhan maha pelindung. Jadi takutnya ada, tentu gitu ya, tadi manusiawi dan sebagainya, tapi karena kita tahu ada pelindung, karena kita percaya dia maha kaya, karena jadi kita melewati si kecemasan itu dengan percaya diri. Percaya diri karena sama anak kecil takut ada ininya, tiba-tiba dia lihat ayahnya atau kakaknya datang, itu reda dia karena dia merasa ada. Kita juga begitu. Kalau Anda merasa Tuhan ada dan hendaknya merasa bahwa Tuhan ada karena Tuhan dekat. Kalau Anda menjauh dari Tuhan, tidak sholat, tidak ini, Anda menjauh. Nggak ada komunikasi. Dan itu ya bayi kepada orang tua pun begitu gitu kan. Kita hubungan keluarga pun begitu. Rasa percaya itu dipupuk, rasa aman untuk kemudian ya curhat, rasa aman untuk merasa diterima apa adanya dan sebagainya dalam keluarga itu juga sesuatu yang dipupuk ya Kak. Tapi kalau bicara kecemasan Kak sekarang gitu ya, itu sumber utamanya kalau yang Kakak baca-baca atau mungkin yang pernah alami atau observasi di sekeliling tuh, kecemasan utama tuh takut apa sih Kak? Tadi Jidu bilang takut kehilangan, takut tadi masa depan gitu. Kayaknya memang dunia mencemaskan. Kalau untuk anak-anak sekarang kayak semuanya itu merasa bahwa tidak lama lagi dunia akan hancur, begitu dengan kerusakan alam. Tidak lama lagi ekonomi akan runtuh gara-gara kapitalisme dan sebagainya. Tidak lama lagi ya
manusia ya nggak akan ada juga karena nggak ada banyak manusia yang lahir gitu kan. Ya ada population collapse itu. Jadi ya semua di atas. Oke deh, kalau Jadi semua bagaimana Allah itu sebetulnya memberi rasa aman kepada kita gitu ya, dan Saat bagaimana kita itu. bisa merasakan gitu. ya, bagus. Tergantung takutnya karena apa. Takutnya karena apa? Nah, kita anggaplah sekarang takut tidak makan, takut miskin, ya kan? Dia katakan, saya siapkan sarana, semua bisa jadi modal, sarana. Saya beri kamu potensi, gunakan potensi dan sarana itu. Hilang itu rasa aman. Ada orang, waduh saya miskin nih, kerja dong. Kerja. Hilang rasa takut kamu. Ya kan? Saya takut pada bos. Kenapa takut? Karena kalau takut harus tahu kenapa takut. Baru cari solusinya. Pupuk rasa percaya gitu ya, Iya. komunikasikan Nah, gitu. itu ya, jadi itu Tuhan beri itu. Jadi itu sebabnya sejak dini sewaktu Adam diperintah turun ke bumi sudah diberi pesan, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau datang nanti kamu turun ke bumi. Kalau datang nanti petunjukku, ikuti petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut, dia tidak akan merasa sedih. Jadi lihat petunjuknya. Kalau takut miskin, kerja. Takut sakit, hindari kesehatan. penyakit dan lain-lain sebagainya. Ya Pak, itu kuncinya di situ. Ya. Jangan tunggu, udah tunggu saya tidak bekerja. Tidak, harus bekerja. Jadi harus merasa berdaya gitu ya, Harus merasa berdaya. merasa berdaya. Ya, dan daya itu sudah diberi Tuhan. Betul. Hanya Anda tidak mau gunakan. Berpangku tangan. Dalam berbagai situasi tuh memang ada juga yang ketakutannya itu nyata, walaupun dia sudah berupaya, misalnya sudah bekerja, tapi secara struktural tuh susah sekali untuk bisa hidup layak, merasa terancam gitu ya, atau terzolimi dalam pekerjaan gitu ya. Banyak teman-teman yang mungkin ada dalam situasi seperti itu. Nah, untuk kemudian tetap percaya gitu ya, bahwa memang Allah itu adalah pelindung dan pemberi rasa aman dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ada hal itu yang modalnya menarik. apa? Ada hal menarik dari segi tuntunan agama. Yang pertama, Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kemudahan ada kelapangan. Itu diulangi 2 kali. Ada kelapangan. Ya toh? Diulangi 2 kali. Pengulangan 2 kali itu mengisyaratkan satu kesulitan bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, ada ayat lain ba'da, sesudah. Nah, jadi harus selalu menanamkan optimisme bahwa ini kesulitan harus saya upayakan mencari solusinya. Di situ ada solusinya, tapi ini yang menimbulkan optimisme. Betul. Dan optimisme itu adalah modal yang paling besar Betul. dalam menanggulangi kesulitan, dalam menanggulangi rasa takut. Jadi merawat harapan itu betul-betul Iya. sangat amat Ya. diperlukan. Iya. Karena tanpa itu ya Tanpa itu udah putus asa. akan sulit sekali gitu. Dan harapan itu yang muncul sebetulnya dari tuntunan-tuntunan Al-Quran, dari janji-janji Allah yang ada. Nah, tadi kemarin pas diskusi sama Fatih sempat ngomong juga sebetulnya tanggung jawab memberikan rasa aman itu selain memang sudah ada petunjuk Al-Quran, itu tanggung jawab siapa? Benar nggak Kak? Kamu sempat tanya kayak gitu. Apakah ya maksudnya orang tua harusnya memberikan rasa aman kepada anaknya gitu ya, itu pasti gitu. Kalau dia nangis kita gendong, kalau dia lapar kita susuin, itu kan bagian dari tugas Abi orang mau tua berkata memberi rasa begini, aman.
rasa aman itu harus diberikan oleh manusia kepada setiap manusia. Dia kenal atau tidak kenal. Itu tercermin dalam perintah agama mengucapkan salam kepada yang Anda kenal dan tidak kenal. Ya, yang tidak dikenal pun, Assalamualaikum, semoga Anda mendapat keselamatan. Itu berarti saya tidak ganggu Anda. Bahkan bukan saya, orang lain pun saya tidak harapkan mengganggu Anda. Itu rasa aman. Bahkan dari apa yang kita ucapkan pun itu kita nggak boleh mengancam, nggak boleh menghukum, nggak boleh, harus memberikan rasa aman. Prinsipnya begitu. Agama ini agama damai. Damai itu melahirkan rasa aman. Ya, dan banyak sekali bagian dari masyarakat kita tuh sebetulnya yang butuh perlindungan lebih gitu ya, karena kecemasannya tadi generasi muda, gimana kita bisa membantu anak-anak, gimana kita bisa membantu remaja untuk punya rasa aman. Itu ya ada perannya orang tua, ada perannya guru, ada perannya pemerintah dan sebagainya. Semua kita berkewajiban untuk memberi rasa aman. Memberi rasa aman itu. Memberi rasa aman. Meneladani Allah dengan juga ya selain perlindungan dari Allah, tapi kita aktif memberikan perlindungan dan rasa aman. Ada lagi, Kak? Mungkin Judo, kalau aku refleksi soal rasa aman ini sering teringat mungkin waktu saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Di satu gua itu mungkin. Itu bagus pertanyaan. Tadi juga Abi ngomong-ngomong dengan teman persis sama ini. Ada dua sikap Nabi dan sikap Sayyidina Abu Bakar yang bertolak belakang. Waktu perang Badar, Nabi itu gelisah. Sedemikian gelisah sampai berdoa, ya Allah jangan sampai kami kalah. Kalau kami kalah kamu tidak akan disembah lagi ya Allah. Doa sampai serbannya jatuh. Tuh, Nabi kalau ini gelisah berdoa. Ya, yang lain belum tentu. Sayyidina Abu Bakar sudah tenang, pasti dibantu Tuhan. Tidak, Nabi seakan tidak tenang, Sayyidina Abu Bakar yang lebih tenang. tenang. Tapi waktu hijrah beda. Terbalik. Waktu hijrah Nabi itu tenang, Sayyidina Rasulullah, orang kalau nunduk ini sudah lihat kita sih. Jangan khawatir. Kita berdua yang bertiga dengan kita Tuhan. Nah, Nabi tenang. Persoalan sekarang. Kenapa di sini Nabi gelisah, di sini tenang? Di sini ada orang yang tidak mengerti persoalan. Dia bilang begitulah sahabat. Kalau gelisah sahabatnya menenangkan. Jawabannya bukan itu. Waktu di Gua Hira tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Ketika itu kita berserah diri pada Tuhan. Tapi waktu perang Badar masih ada upaya. Anda masih harus terus berusaha. Terjadi hal yang sedemikian besar dan repot ini, Nabi khawatir jangan sampai usaha saya belum mencapai maksimal. Jadi kalau takut harus berusaha menanggulanginya. Ya toh? Kalau sudah tidak ada jalan, pasrah pada Tuhan, pasti yang terbaik. Begitu itu jalannya ya. Jadi, Jadi mudah-mudahan
tadi yang terpenting kita bisa saling memberikan rasa aman, saling memberikan perlindungan, tetapi di sisi lain juga gunanya bukan hanya untuk membantu tapi menimbulkan rasa berdaya Ya. di diri masing-masing, rasa berdaya kepada siapapun sesama yang ada di lingkungan. Insya Allah ya, kita bisa menjalankan tanggung jawab ini di berbagai peran kita sebagai atasan, sebagai orang tua, sebagai sesama anggota keluarga, atau bahkan tadi kata Abi sebagai muslim kepada muslim yang lain ataupun kepada Manusia yang non-muslim, lain. kepada manusia yang lain. Insya Allah teman-teman kita praktekkan sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.